Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman, malam ini kita nonton film horor ya. Nggak ada yang takut deh, biasa aja. Udah biasa ya nonton film-film zombie ya. Tren tubusan. Yeah. Malam ini kita akan membahas tentang public enemy, tentang jin. Tapi nanti hubungannya adalah dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi biar kita paham bahwa memang kenyataannya kalau kita mau buat kebaikan itu ada aja penghalang. Kalau kita mau taat sama Allah, kayaknya ada aja yang ngeganjel, yang bikin kita berat. Dan perasaan itu jarang dirasakan kalau kita mau ngelakuin dosa. Beda banget kalau mau buat dosa itu kayak ringan gitu. Ngomongin orang lain itu kayak ringan aja, gak ada beban. Tapi kalau ngomongin tentang kebaikan orang kayak berat gitu, ada rasa gak rela mau ngomongin tentang kebaikan-kebaikan. Tapi kalau ngomongin tentang kekurangannya, kesalahannya, aibnya kayak ringan. Kayak misalnya ada teman kita bukan nanya sih, mancing gitu. Aku kemarin ketemu dia gini cerita. Mancing-mancing ya. Udah gitu kita langsung dengan ringannya nerusin, nyambungin dengan berbagai macam versi yang lain. Oh iya, dulu juga gue pernah kayak gitu sama dia, segala macam kita cerita-cerita tentang kekurangan dia. Itu ringan banget. Tapi kalau ngomongin, ada teman kita ngomongin tentang kebaikan orang lain, si fulan tuh gini. Kita pasti, bukan kita sih, biasanya orang ngomongnya, oh iya gitu doang. Nggak sampai nyamber, nggak sampai berbales gitu, nggak sampai jadi nge-TikTok gitu, nggak sampai chit-chat gara-gara omongin kebaikan. Misalnya, saya ngomongin tentang kebaikan Mr. MC kita ya, Buni Al-Antapani. Nah, misalnya ngomongin tentang Buni nih. Ngomongin tentang kebaikan Buni. Buni itu sholatnya di soft pertama terus loh, atau apa gitu ya. Biasanya teman yang dengar gitu paling responnya, oh ya gitu doang. Nggak mau nambahin, oh benar banget tuh, kemarin juga dia mah itikaf sebulan nggak keluar dari masjid misalnya. Nggak mau nambahin kebaikannya, agak rasa nggak rela, berat. Tapi kalau ngomongin, tahu nggak Buni gini, oh iya benar banget, ditambahin, responnya tuh semangat. Kenapa bisa kayak gitu? Kalau mau ngelakuin kebaikan kayak ada penghalang. Kalau mau ngelakuin dosa kayak lempeng aja tuh nggak ada yang berat. Sama kayak misalnya kita ngomongin tentang masalah sebutlah kisah-kisah Nabi. Lo pernah dengar nggak cerita Nabi Muhammad tuh pernah gini, atau Abu Bakar pernah gini, cerita gitu tentang sirah, tentang hayatus sahabah. Paling responnya, oh gitu ya, gitu doang. Kalau nggak ngebantah juga, paling baik mah responnya dingin. Tapi kalau ngomongin tentang masalah hal-hal yang sifatnya syubhat atau hal-hal yang aneh, itu semangat banget. Ngomongin tentang, sekarang ada film baru loh misalnya. Kan ini ada film yang boleh, ada yang gak boleh ditonton kan ya. Sebutlah yang standar lah gitu. Itu semangat semuanya. Oh iya, gue juga nonton. Bahkan ada orang yang nonton bareng, pulangnya cerita. Padahal sama-sama nonton. Jadi kan itu paling standar tuh, sering banget ya. Satu paket lah. Kan paket nonton mah pertama adalah buka update film yang coming soon. Udah main belum? Udah gitu paketnya beli popcorn. Udah gitu nontonnya nggak sendiri, pasti kalau sendiri kan garing, nontonnya berdua, terus filmnya belum mulai udah ketawa-ketawa, padahal film horor, dia kira film komedi, salah gitu ya. Terus udah pulang gitu cerita tuh, yang paling sering pulang nonton mah cerita, iya ya adegan yang ini, iya ya adegan yang itu, padahal sama-sama nonton.
Tapi sama-sama cerita. Kenapa semangat membahas sirah Nabi, kehidupan sahabat, membahas tentang Al-Quran, kok beda dengan semangat ngebahas tentang film? Beda dengan semangat bahas tentang hal-hal yang sifatnya entertain. Nah ini salah satu jawabannya adalah karena memang jin itu, setan itu nggak pernah duduk di jalan yang sia-sia. Dia mah nggak duduk di jalan-jalan yang dosa, itu nggak duduk di situ. Walaupun tadi nggak semua film juga dosa, tetapi ada yang memang vulgar atau apa, jelas-jelas nggak boleh ditonton. Dia mah nggak duduk di situ, sehingga gampang. Kayak kita buka Instagram, ada gambar, mungkin gambar vulgar, itu ngekliknya tuh nggak terlalu banyak penghalang, nggak sampai, aduh mau diklik, gitu ya, nggak gitu-gitu amat kalau ngeklik yang gambar-gambar yang kayak gituan. Tapi kalau ada quote atau gambar-gambar apa gitu mau ngeklik ini nggak jadi kegeser ke sebelahnya, yang sebelahnya yang vulgar misalnya. Kenapa bisa kayak gitu? Ada dua gambar, satu vulgar, satu gambar kayak masjid atau mungkin kelihatan dari tampilan pertamanya itu ayat Al-Quran atau apalah misalnya. Ini mau ngeklik yang sini kok jadi belok gitu ya ke sebelah kiri. Kenapa bisa gitu? Karena setan atau jin nggak pernah duduk di jalan dosa. Dia nggak pernah duduk di situ. Dia duduknya tuh di jalan yang lurus. Jadi di jalan Allah lah itu jin duduk nongkrong nungguin orang lewat. Begitu ada yang lewat digodain sama dia. Begitu orang lewat ke jalan masjid digodain sama dia. Begitu orang lewat ke jalan taklim digodain sama dia. Begitu orang lewat pengen bantu orang lain digodain sama dia. Begitu orang lewat pengen memaafkan kesalahan orang lain digodain. Pokoknya setiap jalan yang lurus kebaikan-kebaikan dia tongkrongin tuh. Begitu ada yang datang disamperin, langsung dihalang-halangin, membuat orang jadi susah. Nah ini yang akan kita bahas, bukan sekedar cerita horor biografi jin, bukan CV jin, tetapi kita mau ngelihat hubungannya karena ini realitas juga antara kehidupan kita dengan behind the scene. Siapa yang membuat kita jadi bisa perform kayak gini dan kayak gitu. Sebelum kita membahas tentang masalah perjinan, kan perizinan ya, kita baca dulu surat tentang si doi. Surat tentang si doi teh surat apa? Ya surat dia. Coba buka surat dia. Surat 72 Al-Jin. Surat 72 Surat Al-Jin. Kita tilawah dari ayat pertama sampai ayat 19. Bacanya bareng-bareng aja ya karena ini panjang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rusydi fa'amanna bih walan nusyrika birabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allah kadhiba innahu kana rijalun minal insi ya'uduna
برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. Sadaqallahul. Jangan sampai tuntas ya. Soalnya cenah kalau tuntas baca surat jin tiba-tiba bisa ngelihat jin. Jadi kalau sampai ayat 19 enggak. Sampai ayat 28. Kalau malam Jumat baca surat jin sendiri sambil nanti jelangkung. Sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak diundang, pulang tidak diantar. Saya merinding. Ya, kita alhamdulillah barusan membaca surat jin. Surat jin ini kedudukannya di antara Al-Quran sama dengan surat-surat yang lain ya. Dia salah satu di antara firman-firman Allah yang isinya adalah tentang curhat jin. Jadi kalau dulu teman-teman mungkin pernah ada yang tahu sempat booming buku di Indonesia judulnya Berdialog dengan Jin. Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu berarti masih kecil. Kalau yang udah tahu itu berarti seusia sama saya. Karena buku itu boomingnya tahun 90-an. Jadi masa-masa 90-an. Teman-teman mungkin masih lagi culun-culunnya diantarin ke sekolah, TK, SD gitu ya. Kita mah udah baca buku Berdialog dengan Jin. Yang tua-tua dulu masih nontonnya He-Man. Gak tahu ya. Oh, beda zaman. Atau yang lebih ini lagi Power Rangers gitu. Ultraman masa-masa saya kecil. Nah, waktu itu lagi booming di Indonesia satu buku judulnya Berdialog dengan Jin. Buku ini penulisnya orang Mesir.
Saya waktu itu udah sekolahnya kayaknya udah SMA ya. Nah pas buku ini booming, di mana-mana ada bedah buku berdialog dengan jin, berdialog dengan jin. Dan sekarang tahun 2016 ada lagi nih buku yang serupa, tapi penulisnya orang Indonesia di Jakarta. Dia kayak anak indigo gitu, ngerasa bisa ngelihat jin, terus bisa dialog sama jin sehingga dia bikin buku. Bahkan dia bisa dialog dengan arwah katanya. Jadi orang udah meninggal, arwahnya itu kalau yang gentayangan itu bisa dialog sama dia. Lo kenapa lo muter-muter di sini udah meninggal? Saya masih gentayangan. Kenapa gentayangan? Belum bisa move on. Jadi meninggalnya gara-gara itu. Jadi nggak bisa move on, nggak bisa naik ke langit. Ini ada buku kayak gitu nih. Ketika saya ke Mesir, saya cari penulis buku berdialog dengan jin. Karena kepo ya kan, jadi penasaran. Ternyata buku berdialog dengan jin versi bahasa Arabnya itu nggak ada di toko-toko buku. Saya baru nemu buku versi Arabnya justru ketika di Loakan gitu. Saking tidak ngehit sama sekali buku ini di Mesir. Buku yang kayak gini-ginian ngehitnya selalu di Indonesia. Karena Indonesia ini wawasan kejinan itu lumayan luas gitu. Kalau teman-teman pakai penelitian sedikit analisis tentang wawasan jin, kayaknya salah satu bangsa yang wawasan jinnya paling luas itu, berwawasan luas banget, itu Indonesia. Seputar jin, nama-namanya aja banyak macam-macam, berbagai macam profesi. Ada yang profesinya di rumah sakit, suster gitu ya, suster ngesot. Ada yang ibu-ibu, ada yang bawa anak, ada yang nyangkut di atas pohon, ada yang jualan bakso, neng bakso gitu ya. Kan suka banyak tuh, namanya sampai anak kecil juga ada jinnya, tuyul gitu. Ada jin yang gak bisa tumbuh-tumbuh karena kurang gizi, namanya jenglot. Gak bisa segitu aja gak bisa tumbuh-tumbuh karena kurang gizi. Macam-macam jin di Indonesia teh. Kalau di Arab jin cuma satu, yaitu al-jin gitu doang. Gak ada al-kuntilanak, itu gak ada. Cuma ada jin, ya istilahnya cuma jin doang gitu. Gak ada istilah-istilah yang lain, gak ada al-suster ngesot. Apa misalnya udah gak ada. Cuma ada jin doang. Artinya di Indonesia pembahasan kayak gini selalu ngehit, selalu heboh. Sehingga di Al-Azhar itu sampai profesor-profesor kita itu sampai nandain. Kalau orang Indonesia nanya, rata-rata pertanyaannya suka aneh. Prof, mau nanya, kamu Indonesia ya? Ya, oh enggak jadi. Karena mahasiswa Indonesia kalau nanya aneh-aneh gitu. Prof, hantu gimana menurut Islam? Yang ditanya hantu. Saya pernah nanya itu langsung ke profesor filsafat. Apa persepsi dia tentang hantu? Dia bilang, karena soalnya saya nanya ke dokter hadis nggak mau jawab, dokter tafsir nggak mau jawab. Akhirnya yang mau jawab cuma profesor filsafat doang. Kalau profesor hadis dibilang zibalah, pertanyaan kamu itu sampah. Wah, saya disampahin, nggak penting gitu. Ah, sampah kata dia. Ganti aja pertanyaan lain. Tanya ke dokter profesor tafsir, nggak penting kata dia. Tapi kalau dokter filsafat mau jawab, apa kata beliau tentang hantu? Hantu itu, kamu tahu teknologi 3D kata dia. Dulu kan belum ada 4D. 3D, oh ya 3D kalau kita nonton, kita pakai kacamata itu kayaknya kayak real gitu kan ya. Kayak bisa disentuh, kayak mau nyerang kita, kayak kita nonton acara kayak di studio 3D buat anak-anak tuh yang gitu-gitu deh. Padahal kita mah duduk doang, tapi kayak teriak-teriak sendiri gara-gara dibawa naik kereta, terus keretanya relnya putus, kayak roller coaster gitu, terus kita teriak, heboh. Kenapa? Karena teknologinya tuh seolah-olah kita masuk ke dalamnya. Setan atau jin menggunakan teknologi itu untuk mempengaruhi otak manusia. Walaupun nggak pakai alat kacamata, tapi dia pakainya pakai dia perasaan dan pikiran kita. Jadi kacamata 3D-nya itu adalah perasaan dan pikiran kita. Malah lebih canggih lagi sekarang kita manusia aja bisa nemuin teknologi 4D. Yang kalau kita nonton tuh airnya kecipratan, terus kalau sampai kalau mobilnya balapan jatuh kita mah kayak kehentak gitu. Sampai 4D juga kita bisa ngerasain lebih real daripada 3D. Dan jin punya teknologi yang kayak gitu, cuman yang dipakai permainannya adalah otak. Ini menurut profesor filsafat. Apa bukti bahwa ini adalah kerja otak kita? Bukan benar-benar bisa ngelihat jin. Jarang sekali benar-benar bisa ngelihat jin, kecuali ada jin iseng.
Dan itu sulit sekali. Bagi jin bisa masuk ke dunia kita, itu sangat sulit. Benar-benar masuk ya, kayak benar-benar lintas dimensi, itu sangat sulit menurut profesor. Yang mungkin dilakukan adalah dia menggunakan kayak gambar-gambar atau film-film 3D tentang jin, lalu dimasukkan ke dalam pikiran kita lewat berbagai macam doktrin, akhirnya kita punya imajinasi tersendiri tentang jin. Coba orang kalau ngomongin tentang hantu, rata-rata hantu mah genderuwo, gede, kayak raksasa, warnanya hijau, botok hijau gitu ya. Atau cewek selalu pakai mukena. Ini yang saya aneh nih. Kenapa kalau udah jin, cewek dan pakai mukena, pakai baju apa, kayak baju daster tidur gitu. Terus cewek lagi tuh. Sedikit hantu itu cowok, rata-rata hantu itu berjenis kelamin cewek. Katanya emansipasi perempuan, kenapa perempuan malah dijadikan setan? Kalau emansipasi perempuan, perempuan mah manusia yang keren, soleha, sempurna, cantik, terhormat, itu emansipasi. Tapi kalau emansipasi perempuan malah diimajinasikan sebagai setan, asal ngomongin setan pasti lebih banyak ceweknya daripada cowok. Dan cowok yang ditakut-takutin. Udah gitu cowok lari, kayak ada video tuh di YouTube, pakai drone, terus terbang. Orang-orang Arab pas ngelihat ada yang terbang dikasih kayak pakaian gitu, padahal drone doang, terus dikasih suara kayak orang teriak, pada lari gitu. Kenapa kayak gitu? Karena manusia udah didoktrin tentang hantu sejak dia lahir. Bahkan anak kecil takut, kenapa? Ada hantu, nggak berani ke kamar mandi. Artinya kita lebih berhasil mendoktrin tentang jin daripada mendoktrin tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini entah gimana caranya, ini harus jadi PR kita bersama nih. Gimana caranya menanamkan sebuah pemahaman dan keyakinan alam bawah sadar kepada anak kecil terutama, supaya dia nggak takut hantu, takut Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah itu artinya bukan lari dari Allah. Justru kalau takut kepada Allah itu datanglah kepada Allah. Kalau takut hantu mah lari dari hantu. Kalau takut kepada Allah justru harus datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini permainan otak kata profesor saya. Dan bukti yang lain, biasanya orang kalau ngelihat hantu, sok kata profesor saya, tanya, kamu pernah lihat hantu enggak? Enggak pernah. Tapi kamu sering kan dengar cerita tentang hantu? Ya, dari siapa? Dari teman. Dia ngelihat enggak? Enggak, dari temannya lagi, dari temannya lagi. Terus aja gitu. Biasanya jarang ada yang orang nyaksiin sendiri terus dia cerita, jarang. Rata-rata kata teman. Temannya kata teman lagi, temannya lagi kata teman. Terus aja gitu. Sampai kemudian kata-kata ini jadi kayak legenda, jadi banyak kisah-kisah, cerita-cerita. Kayak di Mesir pernah saya dapat cerita kan, asrama mahasiswa Indonesia mah dekat dengan kuburan umum. Jadi ada orang Mesir lagi makan kebab gitu. Kalau di kita mah mungkin nasi goreng malam-malam ya. Terus ada orang pas pulang nanya arah, Pak, ini mau balik ke asrama, ini jalannya lewat mana ya? Kata si bapak itu nggak tahu gitu, sambil marah-marah. Terus pas orangnya mau pergi, bapak ini yang ditanya ternyata hantu, bisa terbang gitu ya. Terus kakinya kayak keledai, jadi kaki keledai, wajah laki-laki. Jadi kayak ilustrasi Burak dulu kan, tubuhnya kuda tapi wajahnya perempuan. Ini wajah laki-laki tapi kaki keledai. Lari nih, lari ngos-ngosan ketemu warung. Nanya lagi ke orang yang duduk depan warung, Pak, saya tadi ngelihat hantu, kakinya keledai, wajahnya manusia. Si bapak itu bilang, kayak gini bukan? Wah, langsung pingsan. Nah, semua ini biasanya cuma cerita doang. Jarang sekali yang mengalami sendiri. Kalau ada yang ngalamin sendiri pun, nah pertanyaan profesor saya yang kedua, kalau ada yang ngalamin sendiri, biasanya satu orang punya persepsi sendiri. Nggak mungkin ngelihat hantu tuh berdua, nggak mungkin. Rata-rata ngelihat hantu tuh sendiri. Kenapa? Subjektif. Dia melihat apa yang ada di dalam kepalanya. Kayak kita ngelihat di layar sesuatu yang disorot oleh laptop lewat infocus. Jadi nggak mungkin dua laptop menayangkan satu hal yang sama kecuali memang dia punya PowerPoint. Tapi kalau misalnya punya perbedaan laptop pasti beda tayangannya. Sehingga nggak mungkin orang ngelihat hantu dua orang dengan hantu yang sama. Lo lihat nggak? Lihat. Gimana bentuknya? Cewek. Terus gimana ini? Pakai jilbab putih. Wah, itu mah pacar gua. Itu mah istri saya. Oh, bukan hantu itu mah. Jilbabnya putih. Oh, lagi sholat kali ya atau apa. Jadi selalu definisi yang dilihat itu beda-beda. Kenapa? Karena mereka melihat apa yang ada di kepala saya. Ini cek profesor filsafat di Al-Azhar.
Jadi beliau nggak percaya itu kecuali hanya ada di dalam benak kita. Tapi jin ada. Hantu sama jin beda ya, by the way. Kalau hantu adalah 3D-nya jin. Kalau jin, man behind the scene. Yang bikin proyektor, yang bikin stage 3D yang kita tonton bareng-bareng. Anak kecil juga bisa nonton, itu jin. Kalau jin salah satu di antara makhluk Allah yang kita wajib beriman bahwa mereka ada. Makanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bukan hanya di surat ini, di banyak surat, jin selalu disebutin sebagai kambing hitam kan ya. Dan satu-satunya suuzon yang berpahala itu adalah suuzon sama jin, sama setan maksudnya. Jadi kalau sama setan mah jangan husnuzon. Ya Allah, ini mah murni salah saya, jangan salah-salahin setan ya, kasihan. Gak boleh gitu, udah aja emang kerjaan setan tuh. Bukankah Joshua, Nabi yang ikut dengan Nabi Musa mau ketemu Khidir di surat Al-Kahfi. Udah gitu di tengah jalan lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa tentang dia megang ikan yang udah mati, tiba-tiba di suatu tempat ikan itu hidup lagi dan bisa berenang. Dia sampai kaget, Nabi Musa bangun terus lanjutin perjalanan, pas sudah capek Nabi Musa bilang, kita makan yuk ikan yang tadi kita bakar. Baru Yusha teringat, ternyata ikannya udah berenang ke laut dan dia gak cerita kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Yusha? Wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa kecuali setan yang membuat saya nggak bisa mengingat itu. Ya Nabi Allah, kita tadi itu ketika istirahat ikannya udah bisa berenang lagi padahal udah mati. Kata Nabi Musa, berarti itulah pertanda tempat Nabi Khidir. Udah kelewat, udah offset nih, balik lagi aja ke belakang. Nah, jadi pelajarannya kata Nabi Yusha, wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa terhadap peristiwa itu kecuali setan. Sehingga setan memang harus disalah-salahin. Nih setan nih kerjaannya nih. Gitu. Jangan, aduh saya mah gak berani suuzon sama setan. Gak boleh. Husnuzon yang berdosa itu husnuzon kepada setan. Setan pasti gak ada niat kayak gitu. Pasti mungkin dia silap. Setan teh silap. Setan mungkin lupa. Atau mungkin setan maksudnya baik. Saya aja yang salah paham. Jadi nyalahin diri sendiri. Berbaik hati kepada setan. Gak boleh. Setan harus disuuzonin. Dan gak boleh sedikit pun celah untuk husnuzon kepada setan. Begitu kita husnuzon sama setan, akhirnya kita menjadi wala tattabi'u khutuwatis setan, ngikutin cara-cara setan. Contoh husnuzon sama setan gimana? Ada ide-ide yang jelek, benar juga ya. Nah ini udah husnuzon sama setan nih. Ini kayaknya kali ini setan baik deh sama saya nih. Gak boleh. Sekali-kalinya setan benar, cuma ketika kisah Abu Hurairah. Sekali-kalinya dia benar. Pernah dengar cerita Abu Hurairah? Jadi by the way Abu Hurairah ya diperintahkan sama Nabi jagain harta Baitul Mal, gandum, roti, korma, segala macam. Jagain di masjid. Jagain Baitul Mal. Harta zakat, harta sedekah gitu. Pas malam-malam Abu Hurairah lagi ngulang-ulang hadis sambil jagain harta itu, tiba-tiba ada kakek-kakek datang. Nah, kakek bukan datang, nyuri. Si kakek ini teh nyuri harta itu ketangkap sama Abu Hurairah. Pas ketangkap kata Abu Hurairah, akan saya bawa kamu dan saya laporkan kepada Rasulullah. Kata dia, jangan bawa saya kepada dia. Lepasin saya karena saya mah orang miskin, belum makan seharian. Maaf ya, saya janji besok gak akan ngulang lagi. Benar ya? Benar. Ini sekali doang ya? Iya, besok gak akan ngulangi lagi. Ini karena saya kelaparan banget. Ya udah, pergi aja nih. Dikasih lagi sama Abu Hurairah. Ya bawa aja. Pergi deh. Malam kedua, Abu Hurairah lagi jagain, ternyata si kakek ini datang lagi, nyuri. Ketangkap lagi. Pas ketangkap kata Abu Hurairah, nih, lo lagi. Ini bawa nih beneran nih kepada Rasulullah. Jangan anak saya mah kelaparan dan segala macam. Dia, pokoknya melas aja. Sampai akhirnya Abu Hurairah jadi luluh hatinya. Oh gitu ya Pak. Udah deh saya tambahin. Mangga pulang. Di mana rumahnya mau saya anterin? Enggak jauh rumah saya. Udah pergi aja. Kalau dianterin di mana? Ini kuburan gitu. Kayak di film-film. Dah aja. Malam ketiga, padahal dia udah janji. Pokoknya ini terakhir nggak akan nyuri lagi. Kakek mah ngapain nyuri atuh, minta aja ke saya pasti saya kasih juga, ngapain harus nyuri-nyuri? Iya saya silap, maaf gitu. Pergi, namanya juga orang tua nak gitu, udah pergi. Malam ketiga, ternyata nyuri lagi. Kali ini Abu Hurairah udah gak mau maafin. Ditangkap sama Abu Hurairah, berwujud laki-laki tua gitu, ditangkap, dipegangin sama Abu Hurairah, mau dibawa ke Rasulullah, dia nangis-nangis. Nah ini salah satu pelajarannya nih, salah satu di antara sifat setan itu adalah acting. Pinter acting setan teh. Nangis. Pernah lihat dulu yang film Lord of the Ring?
Yang apa? Smegel itu ya. Yang wah, saya mah ya, gitu-gitu kan ya. Nah, tuh setan banget tuh kayak gitu tuh. Enggak, saya kok enggak ada. Dia mah nuduh-nuduh saya tuh yang gendut tuh, si gendut mah nuduh-nuduh saya. Padahal saya mah baik mau ngantarin tuan ke apa gitu-gitu kan ya. Nah, kayak gitulah perangai setan. Dia acting, jangan Abu Hurairah saya mah gini-gini terus aja melas gitu. Tapi kali ini Abu Hurairah udah enggak tertipu lagi, benar-benar mau dibawa ke Rasulullah. Akhirnya dia bilang gini aja deh Abu Hurairah, kita bikin kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kalau saya kasih tahu rahasia, maukah kamu melepaskan saya? Rahasia tentang apa? Rahasia tentang jin, kata dia. Oh, boleh apa? Kalau kamu mau tidur, berwudulah, kemudian bacalah ayat kursi. Siapapun yang melakukan itu, maka jin tidak bisa mengganggu dia sampai dia bangun. Beneran ya? Ya, akhirnya dilepasin. Besoknya Abu Hurairah cerita ke Rasul. 3 kali dicerita mencuri, curi, dan malam ketiga dia ngomong kayak gini. Ya Rasulullah, siapakah laki-laki itu? Kata Rasulullah, ya Abahir, dialah jin. Sekali-kalinya jin udah sakti banget loh, bisa menjelma jadi seorang laki-laki. Biasanya jin mah susah menjelma jadi laki-laki. Paling-paling dia menjelma jadi ular, jadi anjing, jadi hewan-hewan yang najis itu ya. Tapi kalau jadi manusia susah banget. Yang bisa menjelma jadi manusia itu malaikat. Nah, ini ketahuan nih. Jin kalau jelma jadi manusia jadi kakek-kakek. Malaikat kalau jelma jadi manusia basyaron sawiya, anak muda yang gagah. Ya. Jadi kalau ngelihat kakek-kakek jangan, ini bahaya. Kakek-kakek lewat, auzubillahi minasyaitonirrajim. Neng kenapa? Nih, Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Karena ada kakek-kakek lewat. Enggak semua kakek-kakek itu jin. Walaupun jin bisa menjelma jadi kakek-kakek. Makanya kalau ada tua-tua keladi, mungkin ini beneran, mungkin ini jadi-jadian. Kalau jin nggak bisa menjelma sebagai laki-laki yang sempurna, sebagai anak muda yang keren, yang ganteng, yang wajahnya bersih, pakai jubah, wangi, nggak ada kusut sama sekali, nggak bisa. Yang bisa kayak gitu mah malaikat, terutama Jibril. Kayak malaikat yang datang kepada Nabi Lut di Italia, di Pompei, kan orang Italia kan keren-keren tuh ya. Kayak Del Piero, siapa kan, Buffon, orang-orang pemain bola Italia mah kan keren-keren, tinggi, keren, rambutnya ikal gitu. Saya kemarin mau ikalin nggak berhasil. Nah, ternyata orang Italia yang keren-keren, datang malaikat, kalah keren loh orang Italianya. Sampai orang-orang di sana tuh terkagum-kagum sama malaikat yang menjelma jadi manusia datang ke rumah Nabi Lut. Oh itu siapa, kata orang-orang, kok keren banget, kami mau dong, bayar berapa aja kami mau gitu. Kan dulu kan homoseksual gitu kan, LGBT. Nah, awal muncul LGBT kan zaman Nabi Lut. Mereka mau bayar berapa aja demi bisa having fun sama malaikat. Untung aja malaikat nggak ini. Coba kalau sentil nggak. Nah, malaikat kalau menjelma jadi manusia di surat banyak surat Al-Qur'an, salah satunya surat Maryam, fatamatsala laha basyaran sawiyya. Kemudian malaikat Jibril menjelma sebagai basyaran sawiyya, laki-laki yang gagah. Saking gagahnya sampai Maryam kaget. Dan saking kagetnya Maryam sampai bilang, qalat a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Kalau bahasa kita mah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi cewek-cewek kalau kaget ngelihat di sini di bawah nih ada yang keren, bilang a'udzubillah. Oh, kalau ada yang neriakin a'udzubillah berarti di bawah nih ada yang keren gitu. A'udzubillah gitu. Apa? Keren banget loh ya. Itu mah Maryam, bukan wow, bukan keren, apa selfie bareng, foto atau apa, jangan lupa di mention ke saya ya, nge-tag gitu. Jadi kalau jin nggak bisa menjelma sebagai laki-laki sempurna, ini menunjukkan bahwa jin itu memang Allah kutuk. Udah tua, udah kakek-kakek, terus kayak orang yang kena kutukan gitu, jalannya nggak bisa lurus, bongkok gitu, terus di belakangnya persis kayak di ilustrasi film atau kayak di Snegel yang di Lord of the Ring. Terkutuk aja, udah tua jelek lagi. Itulah jin. Paling hebat jin bisa kayak gitu. Gak bisa laki-laki yang gagah. Ini artinya bahwa kata Nabi itu adalah jin. Dan biasanya jin itu berdusta kecuali kali ini. Dia berkata benar. Sekali-kalinya jin benar cuma kali itu doang. Sehingga kalimat itu kemudian jadi hadis. Di antara adab tidur adalah membaca ayat kursi. Sehingga siapa yang membaca ayat kursi nggak bisa dikerjain atau digoda oleh jin. Digoda oleh jin itu salah satunya kalau tidur adalah sihir. Karena sihir itu biasanya dihembuskan di malam hari.
Makanya kalau mau terhindar dari sihir, dari guna-guna, dari santet, dari pelet segala macam, berwudulah, kemudian bacalah doa Allahumma ilaika aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu dan seterusnya, atau wa ilaika alja'tu dhahri ilaik wa ufawwidu amri ilaik raghbatan wa rahabatan. Panjang ya? Cari aja di internet, hafal tuh doa itu. Kemudian baru baca bismikallahumma amutu wahya, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana. Kebalik. Setelah itu baru baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai selesai, tidurlah. Maka insya Allah kita berada di dalam jaminan Allah, perlindungan Allah. Nah, yang lain jin bohong, nggak mungkin benar. Sehingga kalau teman-teman ngelihat ada temannya lagi di ruqyah, tahu ruqyah? Yang dibacain doa terus orangnya hilang kesadaran. Saya pernah di ruqyah bareng bertiga sama teman pas di Mesir sama ustadz saya. Kita tiga disuruh tidur terus di ruqyah. Pas lagi di ruqyah, saya kok ngerasanya biasa-biasa aja, tiba-tiba teman saya di sebelah ngorok. Mendengkur gitu. Nah, awal dari kehilangan kesadaran itu biasanya mendengkur. Setelah mendengkur nguap-nguap. Setelah nguap-nguap mulailah dia ngoceh. Akhirnya kita bertiga, dua bangun langsung megangin dia. Yang satu yang kerasukan, duanya ternyata aman. Jadi saya tidak ada jinnya. Alhamdulillah ya, narsis. Nah, megangin teman saya yang kesurupan. Pas megangin teman saya yang kesurupan, dia ngoceh macam-macam. Kan dia kan teman dekat kita nih, satu geng. Ngomongin semua tentang masalah kita. Wah, ini bahaya nih. Saya nggak mau nyebutin nama dia biar teman-teman nggak ngepoin di Instagram. Tahu nyari-nyari, Ustaz Anan dulu gimana pas di Mesir? Bahaya, ketahuan kartunya. Dia jelasin semua kartu kita. Ternyata dari 10 yang dia jelasin, satunya bohong, 9-nya benar. Tapi satunya, 9 bohong, satunya benar. Nah gitu deh pokoknya, ada yang benar, ada yang bohong. Intinya yang mau saya sampaikan apa? Kalau ada yang diruqyah kemudian ngoceh, jangan percaya. Itu fitnah jin. Sengaja jin ngoceh kayak gitu-gitu walaupun sebagiannya benar, tapi setelah itu dia akan membuka hal-hal yang sebetulnya fitnah, bukan gibah. Yang benar aja nggak boleh diomongin, apalagi yang nggak benar. Dia menggibah atau memfitnah. Sehingga kalau kita ada teman kita lagi hilang kesadaran, ternyata kalau si itu gimana orangnya? Nggak usah nanya gitu. Itu bohong dari setan yang ingin membuat kita suudzon kepada saudara kita. Ini diantara godaan setan dengan cara bikin orang kerasukan, dihipnotis terus ngomong, dia orangnya kayak gitu, dia orangnya kayak gini, kan suka gitu tuh di TV tuh. Ada yang cuma acting, ada yang trik, ada yang benar-benar kesurupan karena memang ada pengaruh magic. Nah, kalau kesurupan pengaruh magic, maka tidak boleh dipercaya. Dia bilang apa? Kita bilang, kamu dusta. Enggak, benar kok, saya kali ini jujur kayak yang cerita Abu Hurairah saya gitu. Enggak, kamu dusta aja pokoknya. Enggak boleh percaya. Karena kalau kita percaya berarti kita suudzon kepada saudara kita. Ini salah satu kerjaan jin tuh yakdzibun. Mereka tuh berdusta. Kadzab, pendusta besar. Itu jin yang kufur. Nah, ini tentang bahwa hantu itu tidak ada, jin itu ada, dan secara akidah kita wajib beriman bahwa jin itu ada. Beriman bahwa sihir itu ada. Santet, pelet, guna-guna semua itu ada, cuman nggak boleh digunakan oleh orang yang beriman. Sihir itu ada tapi kita nggak boleh pakai. Ada yang mindahin penyakit ke hewan gitu kan? Itu ada, bisa aja, cuman nggak boleh dipakai. Sama kayak khamar ada tapi nggak boleh diminum. Babi ada tapi nggak boleh dimakan. Walaupun udah di barbecue enak, baksonya dikasih babi jadi empuk banget enak, nggak boleh dimakan. Walaupun enak. Begitu juga sihir, mungkin bisa menggandakan uang gitu ya. Tapi nggak boleh dipakai gitu. Karena kalau emang itu benar, mending dia nggak usah gandain uang orang, udah aja dia jadi orang kaya sendiri kan. Ngapain lagi bikin bisnis jasa penggandaan uang. Kalau dia masih bikin bisnis jasa, berarti dia belum bisa menggandakan uang sendiri, masih miskin, butuh bisnis. Kalau udah kaya mau kerja lagi? Nggak mau kan ya? Ngapain juga capek-capek neladenin orang ngantri, pengen gandain duit orang saya udah kaya. Kalau dia masih buka usaha itu, berarti dia sendiri masih belum mendapatkan keuntungan. Makanya cari usaha dengan cara menggandakan duit. Ini semuanya magic, bisa tapi nggak boleh digunakan. Itulah diantara prolog tentang jin. Ini kita belum masuk ke biografinya ya, dan belum masuk ke godaan-godaannya kecuali beberapa tadi. Salah satunya adalah dengan berbohong lewat orang yang kesurupan.
Jadi kalau ada teman yang kesurupan, baik di ruqyah atau kesurupan sendiri lagi duduk tiba-tiba wah teriak-teriak gitu, jangan percaya apapun ucapannya. Apalagi tentang diri kita. Walaupun sebagiannya mungkin benar. Loh kok lo tahu gitu? Namanya juga jin kan? Mungkin teman kita nggak tahu, jin tahu karena jin juga ngikutin kemana kita pergi dia liatin. Makanya mungkin dia bisa tahu rahasia-rahasia, termasuk kayak orang indigo yang katanya bisa ngelihat jin. Sebetulnya ini adalah bukan kelebihan, ini kekurangan dan harus diobatin. Indigo itu bukan kelebihan, tetapi kekurangan dan harus diobati. Karena yang benar itu normal. Nggak bisa ngelihat jin itu normal dan itu benar. Kalau bisa ngelihat jin itu nggak normal. Dan dia digoda oleh dikerjain sama jin, membuat dia nggak nyaman. Lagi jalan, ada yang nyamperin, lagi duduk, tuh lari-lari tuh marah-marah ke saya tuh melototin saya, kan nggak nyaman tuh hidupnya tuh. Kita aja duduk sendiri di tempat umum terus ada yang melototin kita, nyaman nggak sih? Padahal tuh sesama manusia kan. Kita lagi duduk nih di TSM, lagi duduk sendiri, nungguin teman belanja. Tiba-tiba ada yang ngeliatin. Apalagi yang ngemototin kakak-kakek, lebih bahaya lagi tuh. Kalau yang melototin anak muda, wah ada malaikat ngelihat saya gitu. Kalau kakek-kakek, wah auzubillah, kek, auzubillah minta, mau saya baca ayat kursi nih. Gitu. Nah ini, kalau dipelototin manusia aja nggak nyaman, apalagi dipelototin sama setan. Jadi itu gangguan, sehingga teman-teman yang mengalami indigo ini harusnya diobatin dengan terapi Islam, terapi syariat, dengan banyak membaca Al-Quran dan seterusnya, sampai normal nggak bisa ngelihat lagi. Kalau masih bisa ngelihat berarti belum normal. Dan ini salah satu di antara gangguan dan kekurangan. Apalagi kalau kita sampai bertanya masa depan ramalan kepada orang kayak gitu, ini bohong. Walaupun sebagiannya kadang benar tapi tetap dusta. Karena sahabat Nabi itu pernah gini. Nanya ke Nabi, ya Rasulullah apa hukum ramal? Kata Nabi itu dusta dari setan. Tapi kadang-kadang benar juga ya Rasulullah. Kan gitu ya, kadang-kadang suka benar kan? Ramalannya tuh, loh kok benar ya tepat gitu. Kayak Piala Dunia, Gajah milih. Ini Jerman versus Itali, Jerman. Benar, berapa kosong? 3-1, benar 3-1. Walaupun benar kata Nabi, maka satu kebenaran itu diliputi dengan 99 kebohongan atau dusta. Jadi sekali benar, tapi sisanya dusta. Dan dusta yang paling besarnya apa? Kita jadi beriman dan percaya lalu berserah diri tawakal kepada jin dan ramalan daripada tawakal kepada takdir dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak boleh sama sekali. Bahkan orang yang hanya menemani orang ikut baca nasib kayak ramalan aja ditolak ibadahnya. Gimana orang yang membaca nasib itu? Gimana juga orang yang mengimaninya, enggak boleh sama sekali. Udah? Ya. Seru ya? Insya Allah nanti kita lanjutin pembahasan tentang jin ini setelah kita sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita mungkin penasaran dengan buku seperti buku berdialog dengan jin yang isinya mungkin lebih banyak sesuatu yang sifatnya fiktif, karena agak kurang sesuai dengan sunnatullah manusia dengan jin itu bisa berdialog, kecuali manusia ini adalah orang yang sangat istimewa. Bisa ngelihat jin aja itu langka banget, apalagi bisa curhatan bareng jin, itu langka. Curhat bareng saya aja langka apalagi sama jin. Jin kan lebih sulit ditemui. Kalau sama saya pas misalnya mau ketemu gampang, nggak ada forerunner lah, nggak ada bodyguard, nggak ada segala macam, ketemu aja. Tapi kalau jin nggak ada bodyguard juga, nggak ada forerunner, cuma nggak kelihatan kan ya, susah nyarinya. Jin pakai jilangkung, pakai apa, tetap aja nggak bisa curhatan. Kalau kita mau penasaran, pengen tahu curhatan jin, sebetulnya surat jin ini isinya adalah curhat. Karena banyak ayat yang diawali dengan kalimat annahu atau anna, kan banyak tuh. Coba lihat ayat 3 tuh udah mulai wa annahu, ayat 4 wa annahu, ayat 5 wa anna, ayat 6 wa annahu, ayat 7 wa annahum, wa anna, wa anna, wa anna, wa anna, wa anna, wa anna sampai ayat 14 wa anna, ayat 19 wa annahu, gitu kan ya. Kalimat anna, annahu, annahum
Itu kalimat curhat. Jadi kalau kita pengen tahu curhatnya jin, nggak usah capek-capek beli buku berdialog dengan jin, karena belum tentu benar. Banyak fiktifnya, banyak yang mungkin penulisnya merasa berdialog, padahal dia nggak berdialog. Kayak cerita tadi, subjektif, nggak benar-benar bertemu dengan jin. Soalnya sunnatullahnya manusia tidak sealam dengan jin. Cuma 2 kali kita pernah sealam dengan jin. Yang pertama di masa nenek moyang kita Adam, yang kedua di masa orang tua kita yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Cuma pada masa itu doang manusia dengan jin itu ditaruh di satu dimensi. Alangkah luar biasanya pada masa itu. Dan ketika jin dibolehkan nyebrang ke dunia manusia di zaman Sulaiman, maka pertama yang dilakukan jin adalah ngerjain manusia. Nanti coba teman-teman baca kisah Sulaiman itu yang utuh, jangan setengah-setengah. Kalau kita baca setengah, kita bacanya after jin ditaklukkan. Coba baca before jin ditaklukkan. Itu ngeri loh. Gimana jin bisa menghancurkan Yerusalem, menghancurkan negeri-negeri manusia, membuat manusia itu saling bunuh-membunuh. Itu before ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman. Karena jin dibiarkan oleh Allah satu dimensi dengan manusia. Manusia yang sesama manusia aja bisa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, apalagi kalau ditambah lagi dengan jin. Ini lebih repot lagi nih. Jin beda dimensi aja kita bisa kacau gini. Gimana kalau jin udah satu dimensi sama kita? Wah, bisa terjadi perang antar manusia dengan jin. Mulailah kayak tadi Lord of the Ring. Cari dari Hobbit, biasanya orang Indonesia nih, wah Hobbit yang keren-keren misalnya. Tapi membawa cincin, cenah. Cuma di zaman Sulaiman manusia dengan jin pernah satu dimensi, satu alam, yaitu tinggal di bumi. Setelahnya Allah bedakan dimensinya. Kalau kita baca kisah before jin ditaklukkan di zaman Sulaiman tuh, Nabi Sulaiman dapat peringatan dari Allah. Wahai Sulaiman, beritahu kepada manusia agar mereka berhati-hati terhadap gangguan setan. Karena sebentar lagi setan akan menyerang negeri manusia dan merusak di antara manusia. Ini peringatan Allah kepada Nabi Sulaiman. Diperlihatkan kepada Nabi Sulaiman kerusakan, kehancuran, bumi jadi dihanguskan dan segala macam. Diperlihatkan sehingga Nabi Sulaiman kemudian membawa para sahabat-sahabatnya diutus ke negeri-negeri untuk berdakwah. Dakwahnya apa? Hati-hati sama jin. Berdakwahnya apa? Jauhilah godaan-godaan setan. La tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikutin cara-cara setan. Itu dakwahnya murid-murid Nabi Sulaiman. Konkretnya apa? Konkretnya adalah tinggalkan dosa. Karena setan tidak bisa menguasai manusia kecuali lewat celah dosa. Makin besar dosanya, makin kita kesetanan. Jadi kalau kita pengen terbebas, kuat, nggak akan bisa digoda oleh setan. Jangankan digoda, diganggu aja nggak bisa, apalagi digoda, maka tinggalkan dosa. Karena cuma dosa yang menjadi celah masuknya setan. Mulai dari dosa hati, dosa lisan, dosa perut, dan seterusnya. Ini 3 ini dosa ini paling sering masuk setan. Hati, lisan, dan perut. Kalau hati itu adalah perasaan, lisan itu ucapan, dan kalau perut itu makanan. Sehingga murid-murid Nabi Sulaiman diutus ke negeri-negeri supaya mengajak manusia, jangan makan riba. Janganlah kalian curang dalam timbangan. Janganlah kalian mengambil hak anak yatim. Karena kalau kalian lakukan itu, nanti di tubuh kalian ada ruang untuk datangnya setan dan bersemayam di dalamnya. Tapi banyak manusia nggak mendengarkan nasihat murid Nabi Sulaiman. Terus datang lagi, janganlah kalian marah-marah. Karena ketika seseorang itu emosi, setan akan gampang masuk. Makanya orang biasanya kesurupan ketika dia labil emosinya. Baik karena marah banget atau karena baper banget. Itu bisa gampang kesurupan. Dinasihatin sama murid-murid Sulaiman. Datang lagi ke tempat yang lain. Janganlah kalian berdusta, karena berdusta itu akan memberi celah bagi setan untuk masuk ke dalam diri kalian. Nasihat-nasihat yang konkret sebetulnya. Intinya adalah, yuk kita perangi setan. Cara perangi setan, tinggalkan harta yang syubhat, harta yang haram, ucapan yang tidak baik, perasaan suudzon kepada orang lain, pikiran-pikiran yang buruk. Tinggalkan, setan gak punya celah. Tapi dengan takdir Allah mungkin manusia waktu itu mendustakan nasihat-nasihat Sulaiman dan murid-muridnya. Sehingga ketika hari yang dijanjikan tiba, setan muncul dari laut. Kan kerajaan setan itu di laut. Sejak setan dikutuk, diusir dari darat. Kalian gak boleh lagi tinggal di darat, pergi kalian. Dibiarkan tinggal di laut. Sehingga kata Nabi sesungguhnya kerajaan setan itu di atas air dan di lautan.
Mungkin ada hubungannya juga dengan segitiga Bermuda kali ya, walaupun saya nggak tahu persis. Nah, datanglah setan-setan dari laut dalam bentuk yang macam-macam. Rata-rata bentuknya tuh seperti bola api yang asapnya tuh ya kayak vaping gitu. Jadi banyak asapnya gitu ya. Datang tuh setan dari macam-macam tempat tuh ke bumi Palestina, ke Yerusalem, ke negeri-negeri yang ada di sekitarnya, ke Mesir, ke Irak. Begitu mereka setan-setan ini datang, dia akan langsung masuk dan terlihat setannya karena satu dimensi ya. Setannya kelihatan dalam bentuk kayak bola-bola api, langsung masuk ke dalam mulut orang-orang yang di dalam perutnya tadi ada makanan haram. Tapi kalau orangnya soleh, orangnya terjaga, kalaupun nggak soleh-soleh amat, tapi minimal nggak berbuat dosa, begitu setan mau masuk nggak jadi dia mental gitu. Kayak ada perlindungan. Ke orang yang suka bohong, orang yang banyak berdusta, orang yang suuzon, orang yang marah-marah, orang yang makanannya tidak halal, itu masuk setan. Begitu setan masuk, kesurupan massal. Kesurupan, bayangin kesurupannya satu negara. Kesurupan satu orang aja bikin gaduh ya. Gimana kalau satu negara kesurupan. Sehingga gara-gara kesurupan dia ambil senjata tajam, dia bacokin orang di pasar. Ramai lagi di pasar, ditangkap sama murid Sulaiman, diruqyah langsung dipegang kepalanya, langsung sadar. Yang lain tapi kan kesurupannya lebih banyak daripada tukang ruqyahnya. Ustadz yang ruqyahnya cuma 5 orang, yang kesurupan 5 juta orang misalnya, coba gimana? Akhirnya terjadilah bunuh-membunuh. Jadi manusia saling membunuh itu, yang satu adalah pihak yang benar, yang membela kebenaran, yang satu lagi itu kesurupan. Jadi orang membunuh, misalnya kayak orang Yahudi membunuh kaum muslimin di Palestina, udah kebakaran pun kaum muslimin mau bantu, malah mereka saking dengkinya kepada orang Islam, mau dibantu aja mereka bukan hanya menghalangi kaum muslimin membantu, malah membakar lahan-lahan Palestina supaya bareng-bareng deh kebakarannya. Saking dengkinya orang Yahudi. Ini kenapa? Kesurupan. Sehingga gara-gara setan masuk ke dalam manusia yang banyak dosa, akhirnya di antara manusia itu terjadi peperangan. Yufsiduna fil ard. Kita terpaksa mengangkat senjata untuk membela diri, membela keluarga, membela tanah air. Gara-gara banyak manusia yang seperti dulu orang penjajah kesurupan lalu menjajah negara orang. Itu bukan manusia tuh kerjanya, pasti setan tuh. Dan gak usah husnuzon deh. Memang orang Belandanya aja yang jahat, setan mah baik. Enggak, udah aja emang kerjaan setan yang masuk ke dalam hati orang-orang kayak gitu. Kenapa masuknya ke orang kayak gitu? Karena mereka banyak dosa. Dan biasanya pasti orang yang kufur kepada Allah SWT. Jadi rata-rata orang yang kufur kepada Allah itu dimasuki oleh setan karena dosa yang paling besar itu adalah syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadilah perpecahan di antara kaum muslimin, perang, bunuh-membunuh, ayah membunuh anaknya sendiri atau saudara membunuh saudaranya sendiri. Wah, kacau balau aja. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman enggak kuat untuk bisa mengatasi masalah, pergi ke Jakarta udah beres, nanti pergi lagi ke Semarang, pergi lagi ke Surabaya kan repot nih. Harus pergi dengan naik kuda di beberapa kota yang lagi kacau. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah, ya Allah, tundukkanlah angin untuk saya agar saya bisa cepat. Jadi mobilenya itu gampang kemana-mana. Akhirnya Allah tundukkan angin. Jadi Sulaiman itu menguasai semesta ini enggak sekaligus, bertahap sesuai kebutuhan. Pertama angin dulu, datang angin. Akhirnya Nabi Sulaiman naik kapal kayak perahu gitu, diterbangkan oleh angin. Bisa jadi Yerusalem, ke Gaza, kemana gitu, cepat gitu. Mungkin ke Bandung juga gitu. Pernah juga mungkin ke Bandung, akhirnya jadilah Tangkuban Perahu. Ini terbang perahunya pakai angin. Mungkin pas sampai di sini bukan Nabi Sulaiman ya, ada perahu yang ketinggalan terbalik gara-gara anginnya terlalu kencang, jadilah perahu terbalik Tangkuban Perahu. Mitosnya. Nah, intinya adalah Nabi Sulaiman udah menguasai angin nih. Setelah menguasai angin ternyata jin ini makin ramai, makin banyak yang datang ke bumi. Akhirnya Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, berikan kami kesempatan untuk menaklukkan jin. Sejak saat itu manusia bisa menaklukkan jin. Langsung jin itu tiba-tiba keluar semuanya dari perut manusia-manusia yang tadi banyak dosa. Kemudian mereka jadi kelihatan seperti binatang, hewan yang lari gitu. Ada yang kecil, ada yang besar. Dan semuanya jadi budak. Itu keren banget zaman itu. Jin jadi budak. Sampai akhirnya ada jin yang kerjanya buat bangunan. Dulu mah arsitek jin. Tukang juga jin. Yang nyelam tuh diver jin. Server jin juga. Jadi dulu mah jin kerjaannya mah nyelam, nyari ikan, nyelam, nyari mutiara-mutiara untuk perhiasan di istana-istana Sulaiman. Itu divernya jin. Sampai chef aja di istana Sulaiman, chefnya tuh jin. Kalau teman-teman baca kisah tentang zaman Nabi Sulaiman, chefnya itu jin.
masak apa misalnya, lo bagian apa? Gua mah seafood aja, kata si jin teh. Dia chef seafood, ada chef yang khusus bagian apa. Sampai akhirnya ada dialog ketika Sulaiman meninggalkan istananya beberapa hari untuk beribadah di musola. Dan itu ternyata Sulaiman wafat ya, gak ketahuan. Jin laut yang kerjaannya divernya pergi ke dapur. Ngomong sama jin di dapur, kasihan banget sih kerjaan kalian di dapur melulu. Ayo atuh keluar bareng saya ngelihat alam semesta laut yang luar biasa. Lagi ada ombak tuh, kata si jin teh. Ayo ombaknya 2 meter bagus, glossy lagi tuh. Mau surfing bareng saya. Ini saya udah punya papan longboard, mau gitu. Kata si jin chef, saya emang gak berani keluar, kalau ketahuan sama Sulaiman nanti saya dihukum. Jin takut kepada Sulaiman. Terus emang Sulaiman di mana? Tuh lagi beribadah, lagi duduk. Ini bukti bahwa jin tidak tahu yang gaib. Kalau dia tahu yang gaib, harusnya dia tahu Sulaiman sudah wafat. Baru ketahuan setelah beberapa lama, sampai tongkat Sulaiman tempat beliau untuk berpegang itu habis dimakan rayap, baru Sulaiman jatuh. Nah, logikanya berapa lama butuh bagi rayap untuk memakan tongkat sehingga sampai jatuh? Kan lumayan tuh. Berarti selama itu Nabi Sulaiman wafat, dan memang jasad para nabi itu kan awet ya. Semua nabi jasadnya, ini khusus untuk nabi dan syuhada. Cuma 2 manusia yang awet jasadnya. Nah, para anbiya dan para syuhada enggak akan dimakan oleh tanah. Awet dari gimana dia meninggal, begitu dia dibangkitkan. Nah, Nabi jasadnya awet, cuman udah wafat. Jin gak tahu kalau Sulaiman wafat. Saking gak taunya, dia gak berani keluar dari dapur. Sehingga kata jin di dalam ayat yang tadi kita baca, banyak manusia bertanya kepada kami, padahal kami tidak tahu apa-apa. Banyak manusia berlindung kepada kami, padahal kami tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Artinya sebetulnya jin itu gak bisa ngapa-ngapain kecuali bohong doang. Nah, pada masa Sulaiman doang yang manusia dengan jin disatukan di satu alam. Sehingga manusia waktu itu jadi tuan dan jin menjadi budak. Driver jin. Ada yang freelance, ada yang ini. Dulu tuh. Kalau sekarang semuanya manusia. Enak dulu mah dan enggak perlu dibayar. Sehingga kita biaya produksi murah. Soalnya enggak perlu membayar buruhnya. Semuanya juga dari bangsa jin. Kalau sekarang alhamdulillah dengan sesama manusia bisa saling mensejahterakan. Dulu mah manusia gak punya kerjaan, ongkang-ongkang kaki doang. Jin, buatin kopi dong. Oh ya Pak, siap gitu, buatin kopi deh teh. Di rumah pembantu adalah jin. Kopi yang rasa apa Pak? Udah yang tubruk aja yang biasa gitu. Awas gulanya jangan kebanyakan. Ke jin ngomong kayak gitu. Sekarang coba, ada kopi ngelayang-layang sendiri lari gitu ya. Padahal dulu kayak gitu. Memang kerjaannya jin tuh. Jadi kalau ngelihat sekali-kali ada kopi melayang, berarti balik ke zaman Sulaiman nih, jin bikin kopi. Nah ini pernah sealam. Setelah itu gak bisa lagi jin dan manusia sealam. Setelah Nabi Sulaiman wafat, gak ada lagi yang mengendalikan jin, takutnya malah merusak. Akhirnya Allah pisahkan lagi alamnya. Lagi pula itu doa Sulaiman. Ya Allah, berikanlah saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang siapapun setelah saya. Berarti gak diizinkan lagi punya kekuasaan seperti Sulaiman, bisa berdialog, bisa mengendalikan jin. Kecuali hanya Nabi Sulaiman. Padahal kalau mau mah Nabi Muhammad bisa juga tuh kayak Sulaiman. Nabi Muhammad kan Sayyidul Anbiya, sebaik-baik para nabi dan kekasih Allah banget. Kalau mau Nabi mah mau seru-seruan nih. Kalau Nabi pengen seru-seruan bisa banget tuh. Musa belah laut. Yuk kita ke Laut Merah, kita belah aja. Nabi kalau mau mah semua mukjizat para nabi itu Allah bisa aja berikan kepada Rasulullah. Lagi ada cerita, ya Rasulullah, Nabi Sulaiman terbang. Terbang. Allah terbang gitu aja. Gampang. Orang buruk kan ya? Buruk. Coba lebih dahsyat daripada angin. Angin kecepatannya sekian kilometer per jam. Buruk udah kecepatan cahaya. Mau ngapain? Mau belah bulan? Nabi berhasil membelah bulan. Kata orang Quraisy, kalau emang kamu benar, coba belah bulan biar kita lihat. Benar enggak kamu Nabi Allah? Beneran ya kalau aku lakukan kalian akan beriman? Ya. Tiba-tiba bulan terbelah, dan itu terbelah beneran. Gak tahu benar apa enggak, ini ditemukan secara saintifik bahwa bulan itu pernah terbelah, Allahu a'lam ya. Yang jelas kalau kita baca sejarah dan di Al-Quran juga, wan syaqqatil qamar dan wan syaqqal qamar, dan bulan itu pernah terbelah dengan mukjizat dari Allah SWT kepada Nabi. Sehingga orang-orang Arab ngelihat, wah bulan terbelah, tapi mereka berkelit, katanya Muhammad telah menyihir wajah mata kita. Kata Nabi, kalau gitu, kalau kalian gak percaya menganggap mata kalian saya sihir, sekarang kita tanya kepada orang yang lagi musafir, yang menuju ke kota Mekah.
Pasti mereka melihat bulan di padang pasir, karena di padang pasir bulan jelas banget. Pas musafir itu datang, orang-orang nanya, kemarin kalian ngelihat bulan gak? Ngelihat, aneh banget, ada apa emang? Bulan terbelah. Jadi musafir pun mengatakan bulan malam kemarin terbelah. Tapi kata orang Quraisy lagi, Muhammad penyihir hebat banget, menyihir mata kita dan mata orang-orang yang lagi musafir. Intinya kalau Nabi mau mah bisa banget menguasai jin. Dan pernah terjadi di masa Nabi. Dulu di masa Nabi, masjid itu pernah dipakai untuk ngikat jin. Masjid Nabawi teh. Bukan cuma manusia yang pernah diikat di tiang Masjid Nabawi, jin juga pernah. Jadi Nabi lagi malam-malam diganggu sama jin, Nabi soalnya diganggu. Jin ini jin iseng tapi agak-agak blow on ya. Yang diganggu Nabi coba. Kalau ganggu kita kan masih mending nih, selevel ya. Ini ganggu Nabi coba. Ini cari masalah nih, ganggu Nabi, cari mati dia. Ganggu Nabi lagi, Allahu Akbar. Datang nih jin yang agak-agak lugu gitu. Jin-jin polos ya. Nih ada orang sholat nih, dikirain nih orang biasa nih, terlalu polos. Yuk kita ganggu yuk, ganggu. Pas diganggu ternyata itu Rasulullah kekasih Allah. Wah udah langsung mental, guling-guling di situ kayak orang keracunan. Setelah Nabi selesai sholat, dipegang sama Nabi di uyel-uyel jadi bola. Kan itu dalam bentuk api tuh, dijadiin bola sama Nabi. Dan bola itu kemudian diikat di tiang masjid. Ketika pagi hari orang sholat subuh, anak kecil kan pada sholat subuh juga di zaman Nabi mah. Nah pas habis sholat subuh, anak-anak kecil pada ngomong gini, ya Rasulullah boleh nggak kita main bola-bolaan dari itu? Coba zaman Nabi itu jin mau dijadikan sepak bola. Jadi gimana pun hebatnya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu masih nendang bola karet. Ini nendang bola jin. Kalau di acara tahun baru kita mah nendang bola api ya. Mungkin terinspirasi dari itu kali ya hadisnya. Ini benar-benar kata Nabi, kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman, akan aku biarkan anak kecil Madinah bermain bola dengan jin ini. Kalau bukan karena doa saudaraku Sulaiman. Tapi Nabi menghargai Sulaiman. Sulaiman udah terlanjur ngomong, ya Allah beri saya kekuasaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelah saya, termasuk Nabi Muhammad. Ya sudah kalau gitu saya mengalah aja deh buat Sulaiman. Udah jangan ini mah jin. Oh jin ya Rasulullah, ya udah saya tendang nih. Dulu kalau ketahuan jin malah pengen ditendang. Lo jadi gawang ya, nih penalti nih jin, jin lo diam lo. Gitu, dulu mah. Akhirnya Deden Nasir, wah jin nih, wah kuatan gitu. Semangat banget kan kalau Mang Deden ada bolanya dari jin, bola dari karet aja bisa ditahan, gimana bola dari jin. Udah aja baca ayat kursi yang banyak ketahan, insya Allah nggak gol. Nah pas ketahuan itu jin, anak-anak Madinah semangat banget pengen main bola dari jin. Tapi Nabi kemudian mengambil dan melepaskannya dan dia pergi, jin yang tadi polos, pergi gara-gara Nabi tidak mau melangkahi Sulaiman. Kalau Nabi mau, bisa banget. Bahkan di ayat ini disebutkan jin aja beriman kepada Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya, ada dulu mah bukan pemuda hijrah, pemuda jin hijrah. Nah, sekarang pemuda hijrah dalam kurung manusia, dulu pemuda hijrahnya divisi jin. Jadi ada koordinator jin. Kalau saya di hidup dulu mungkin saya rapatnya bareng jin. Kamu dari mana? Pemuda hijrah Ustadz. Dari bagian mana? Irak. Tapi golongan jin. Jadi ada jin hijrah, ada manusia hijrah dulu teh. Ini surat pemuda hijrah jin. Surat Al-Jin 72. Dan dia curhat bagaimana dia dapat hidayah. Ini artinya bahwa nggak mungkin manusia bisa dialog dengan jin kecuali dia dalam keadaan sedang digoda oleh jin itu sendiri. Kalau pengen tahu curhatnya jin, baca aja surat jin. Dan itu curhat yang maha benar karena Allah sendiri yang merekam. Dan kita membacakan Shadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan maha benar Allah yang maha agung. Biar out of the box. Maha benar Allah yang maha agung. Artinya semua yang ada di curhatan jin di surat jin ini benar semuanya. Apapun kata jin di sini benar. Di antaranya jin bilang di sini, kalau teman-teman baca di surat jin ayat 9. Dulu kami itu senang duduk-duduk di antara pintu-pintu langit untuk mendengar berita-berita rahasia. Itu mah salah satu di antara profesi jin. Jadi jin itu punya harokah, punya pergerakan. Dia punya organisasi, punya ormas gitu, ormas jin. Nah, ada ormas jin yang kerjaannya adalah mencuri berita. Ini bagian sosial medianya jin. Kerjaannya ngepoin langit aja. Langit followersnya nambah, saya kepoin. Dia ngepoin langit. Nah, kerjanya duduk di antara pintu-pintu langit untuk mendengar kalau ada postingan terbaru. Wah, dia akan langsung ngebocorin ke temannya, ayo kita hack yuk, tuh ada postingan bahaya banget tuh buat kita. Nah, jadi kalau setiap ada postingan, mereka pengen nge-hack.
Terus dihalangi oleh para malaikat dengan apa? Bola-bola api kan, yang kita sebut dengan asteroid, komet dan segala macam. Itu di surat Al-Mulk disebutkan kami lemparkan mereka dengan bola-bola api. Kenapa? Karena mereka suka ngeposi kata Allah. Jadi ngepoin aja, wah lemparin aja dengan virus gitu. Nah, suatu ketika jin ini nggak bisa lagi ngepoin karena Instagramnya udah di passwordin, udah ditutup gitu. Wah ini gimana cara ngebukanya? Saya invite nggak di asap-asap gitu. Akhirnya jin lapor kepada rajanya. Rajanya adalah Al-Iblis. Iblis rajanya. Lapor ke Iblis. Iblis ada di mana? Di samudra. Mungkin segitiga Bermuda. Mungkin juga Laut Selatan. Namanya kalau di kita mah Nyi Roro Kidul. Datang, Roro. Laporan nih ke Nyi Roro Kidul atau ke Iblis atau ke siapalah pokoknya. Mungkin Nyi Roro Kidul mah bukan rajanya Iblis, rajanya jin kali ya, gubernur kali ya. Bagian Indonesia gitu. Kan kerajaan mereka mah khilafah tuh. Satu khilafah jin, pusatnya ada di segitiga Bermuda, salah satu negara bagiannya ada di Indonesia, gubernurnya Nyi Roro Kidul. Nah, akhirnya ini bahaya ini. Sia nih. Nah, laporan nih ke rajanya jin. Begitu laporan ke rajanya jin, akhirnya rajanya jin Iblis bertanya, "Ada apa?" "Wahai Iblis, kami sudah tidak bisa lagi mencari tahu berita tentang langit sejak saat ini." Kan di surat jin disebutkan kayak gitu. Nah, kalau kita baca tafsir, ternyata kemudian Iblis jadi penasaran. Ini ada apa nih? Selama jutaan tahun kita selalu bisa berhasil menemukan postingan-postingan langit. Kok sekarang udah gak bisa lagi? Ada masalah besar nih pasti. Akhirnya Iblis mengutus semua jin di setiap daerah untuk membawa tanah dari daerah masing-masing. Tugas kalian adalah ngumpulin tanah masing-masing satu genggam, taruh di dalam sebuah tempat, bawa ke sini. Akhirnya jin dari seluruh dunia mengadakan konferensi internasional, bawa tanah. Ini konferensi dan akan menyatakan sikap bersama gitu ya. Dah bawa aja tanah barang-barang dari seluruh dunia. Nah, ketika dihadapin tanah di depan Iblis, udah berjajar tuh tanah-tanah dari berbagai macam tanah. Iblis mengambil tanah itu kemudian dicium sama Iblis. Karena dia punya kemampuan di atas rata-ratanya jin, dia bisa mencium aroma tanah. Ini tanah ini ada apa di atasnya. Dan dia lagi mencari apa? Mencari aroma Nabi. Nabi itu punya aroma khusus. Dan dia kenal banget dengan aroma Nabi. Orang yang dulu dia kan soulmate-annya Adam. Bareng dengan satu geng dengan Adam. Jadi tahu banget, oh Adam pakai parfum ini. Saya cari ini. Akhirnya dia cium tanah. Oh ini mah aroma orang biasa ini mah. Oh, ini aroma pemuda-pemuda Bandung ini teh. Ini pasti tanah dari Bandung ya. Gitu. Terus nyari terus tiba-tiba dapat tanah aroma Nabi dan aromanya tuh keras banget. Kayak parfum yang kental banget, yang mungkin dikasih alkoholnya dikit, yang istilahnya sih bubuk bubuk. Bibitnya lebih banyak gitu. Wah ini aromanya kenceng banget, ini pasti Nabi yang paling keren nih, Nabi terakhir. Dari mana kalian dapatkan tanah ini? Ternyata itu tanah Mekah. Begitu dia cium tanah Mekah, langsung dia mencium aroma parfum atau aura seorang Nabi. Dan dia bilang, kalau gitu sekarang tugas kalian pergi ke sana, cari tahu berita tentang orang itu. Dan kita akan susun strategi bagaimana yasudduna an sabilillah, menghalangi mereka, menghalangi Nabi itu. Akhirnya diutuslah jin-jin yang paling hebat-hebat nih. Jadi jenderal-jenderalnya jin pergi ke Mekah. Pas pergi ke Mekah, Nabi lagi sholat. Dengerin Nabi baca Al-Quran, jadi hijrah. Ini awal cerita jin hijrah. Kita juga banyak, alhamdulillah, pas ikut sholat sama Muzamil gitu. Awalnya sih gak ada niat ikut sholat, cuma duduk di teras masjid doang di Al-Latif. Tapi pas dengar Muzamil baca Qurannya bagus, akhirnya hijrah, sholat ternyata sholatnya enakan gitu, jadi sholat. Atau azannya enak, jadi ikut sholat. Dulu juga gitu, jin mah gak ada niat hijrah. Niatnya malah mengganggu dakwah. Jadi gak masalah kalau ada orang yang awalnya niatnya datang bukan pengen dengan taklim, pengen ngepoin, ini lagi gerakan apa nih dan segala macam. Siapa tahu dengan tilawah-tilawah kita, akhirnya jadi hijrah kan ya. Begitu juga jin awalnya hijrah. Jin aja bisa gitu apalagi manusia. Hijrah nih, ada 7 jin yang diutus sama iblis, hijrah 7-7-nya. Mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Setelah mereka hijrah, kemudian mereka bilang, ya Rasulullah, utuslah kami kepada kaum kami untuk berdakwah. Lihat jin aja mau dakwah. Jadi bukan cuma Rasulullah kami ikut taklim aja ya, nggak mau dikasih tugas. Nggak gitu sama jin.
Udah langsung hari pertama ikut taklim, hari itu juga berdakwah. Rasulullah utus kami supaya berdakwah ke negeri-negeri kami. Kata Nabi, tugas saya adalah tugas kalian. Akhirnya kembali, ada yang ke Irak, ada yang ke Yaman, ada yang ke seluruh dunia. Datang bawa pasukan. Rasulullah, taklimnya kapan lagi? Hari Rabu malam. Oh ya udah, bawa. Datang aja Rabu malam sama pasukan jinnya tuh. Dari komunitas-komunitas macam-macam, akhirnya hijrah bareng. Nah, disitulah ada adegan Nabi mengislamkan ribuan jin sekaligus. Dan sahabat yang diajak ikut acara itu nggak ada yang mau. Ali ikut yuk, kemana? Ketemu jin. Nggak enak badan Rasulullah. Tapi nggak kayak gitu ya. Ali mah pemberani ya. Siapalah gitu. Pokoknya dikisahkan di Asbabun Nuzul itu ada sahabat yang diajak nggak mau. Yuk ikut yuk, kemana? Mau mengislamkan jin. Ya Rasulullah nggak berani. Akhirnya yang diajak sama Nabi Abdullah ibnu Mas'ud, penghafal Al-Quran di antara para sahabat. Ya ikut, nggak dikasih tahu tapi ikut aja pokoknya. Tiba-tiba nih Rasul kemana? Kok makin gelap nih? Udah, kamu di sini aja, duduk di sini ya. Terus Nabi baca apa gitu kayak doa, terus menggaris di sekeliling Abdullah supaya di tanah gitu digaris. Kata Rasul jangan pernah melewati garis ini. Jadi kalau kita bikin film kayak gini nih, lebih dahsyat dari Lord of the Ring loh. Cuma nggak ada sutradara Indonesia yang bisa bikin film tentang Rasulullah. Bab jin aja coba. Film Muhammad and Jin. Wah, Jin Tale gitu, Jin Story. Apalah pokoknya Public Enemy atau apalah pokoknya bikin film itu kisahnya tuh dahsyat luar biasa, lebih daripada imajinasi orang Hollywood. Kita aja mungkin nggak terlalu detail membaca sirah. Dibikin kayak lingkaran gitu sama Nabi. Udah gitu kata Nabi, jangan lewatin lingkaran ini ya. Ya Rasulullah, apapun yang terjadi, pokoknya jangan pernah keluar dari sini. Akhirnya Nabi pergi agak jauh. Datanglah jin dari berbagai macam negeri yang tadi pengen ikut taklim Nabi. Dengan bentuknya macam-macam, ada yang jinnya raksasa, ada yang seperti hewan, ada seperti naga, ada yang seperti api dan segala macam, ada yang seperti awan hitam. Ngumpulin Nabi semuanya, Nabi di tengah-tengah dan mereka sangat riuh, lebih riuh daripada semua suara-suara keramaian. Namanya jin kan berisik ya. Lebih berisik dari manusia. Manusia aja bisa berisik, apalagi jin. Ini berisik banget. Dan Abdullah ibnu Mas'ud ketakutan karena dia hampir keinjak. Cuman dia berada di dalam lingkungan dalam lindungan garis tadi dengan seizin Allah. Ketika Abdullah bin Mas'ud ngelihat ke kanan kiri, semuanya tuh jin lagi pada lari menghadap Rasulullah. Jin itu sifatnya kasar. Jadi nggak sengaja nyenggol-nyenggol orang tuh biasa bagi jin tuh. Sehingga kalau ada yang senggol, aduh saya gondokan sama gara-gara kesenggol sama jin. Nah ini Abdullah kalau nggak karena ingat pesan Nabi udah keluar tuh dari garis tadi. Dan kalau dia keluar habis, udah nggak akan ketemu lagi dengan Rasulullah selama-lamanya. Keculik sama jin. Ke bawah, ini ada apa kok ganjel ada manusia gitu. Ternyata ke bawah sama jin kan gede-gede tuh. Untungnya jin Abdullah bin Mas'ud nggak keluar dari garis itu. Rasulullah mensyahadatkan mereka setelah semuanya selesai, akhirnya ada jin sesi setelah talim sesi curhat. Kan ada dua sesi tuh, sesi talim sama sesi curhat. Ini bukan cuma kerjaan kita ya, Rasulullah juga kayak gitu dulu. Jadi kalau ada sesi curhat saya walaupun nggak terlalu banyak, itu ngikuti sunnah Nabi. Ya. Ada sesi curhat. Nah curhatnya jin ngomong, ya Rasulullah kita mah masih suka perang antar geng, gimana tuh ya Rasulullah? Oh gitu ya, geng apa? Geng A, B, C. Udah kumpulin ketua-ketua gengnya. Akhirnya ketua gengnya dibaiat. Udah ya kalian bersaudara ya, gak boleh lagi rame-rame. Ya Rasulullah, sejak saat itu gengnya bersaudara antar geng, jin. Terus datang lagi jin kere. Rasulullah belum makan, wah jin ada yang, jin itu juga selain acting manja. Karena emang pada dasarnya sifat jin itu lebih lemah daripada manusia. Kalau manusia aja gampang ngeluh, apalagi jin. Jadi intinya hakikatnya jin itu sebetulnya lemah sekali, rendah sekali dibandingkan kita. Hampir seperti hewan, cuma di atas hewan dikit lah. Jadi manusia, malaikat, manusia, jin, hewan. Itu nyatanya. Tapi kenapa tiba-tiba jadi jin, malaikat, manusia, hewan. Atau bahkan hewan lebih rendah lagi nih. Balhum adol kata Allah. Enggak, harusnya malaikat atau bahkan manusia, malaikat, jin, hewan. Manusia itu harusnya di atas malaikat. Bukankah kita khalifah? Yang malaikat aja sujud kepada nenek moyang kita. Manusia, malaikat, jin, hewan. Jin itu hampir seperti hewan. Lemahnya, bodohnya, tidak berdayanya, bapernya, pokoknya lemah aja. Sensitifnya, pekanya. Kok kamu tersinggungan sih? Namanya juga jin, kan jin memang tersinggungan. Kok kamu marah sih? Namanya juga jin kan marah.
kok kamu cemburu sih? Namanya juga jin. Jin itu perasaannya tuh lebih sensitif daripada manusia. Makanya jin ngeluh wajar, manusia aja bisa ngeluh, apalagi jin. Rasulullah belum makan, malas lagi, udah kayak gitu malas. Kata Nabi, memangnya kenapa kok belum makan? Negeri kami paceklik. Jadi negeri jin juga ada musim paceklik, gagal panen. Oh gitu, akhirnya Nabi keliling-keliling di antara padang pasir nyari tulang belulang. Setelah dapat tulang belulang, mulai sekarang inilah makanan kalian. Sejak hari itu sampai akhir zaman, tulang itu menjadi makanannya jin. Makanya maaf kalau yang senang off-road, jangan mengganggu tulang belulang yang mungkin berserakan di hutan. Apalagi sampai buang air kecil di situ, itu bahaya. Jadi nggak bisa nikah kan, gara-gara buang air kecil di tulang belulang. Bahaya. Karena itu makanan, coba makanan kita dikotorin sama teman kita atau sama orang lain, kan bakalan kita gebukin tuh. Nah, apalagi jin, digebukin sama jin, udah aja, hilang aja itu. Pulang-pulang tinggal jasad. Kemana? Kenapa ini? Dia buang air kecil sembarangan. Makanya salah satu di antara sunnah Nabi mah kalau buang air kecil cari tempat yang aman, yang tidak ada tulang belulang, bukan di bawah batu juga, karena di bawah batu bukan jin, ada ular misalnya. Nggak nyambung gitu. Nah ini makanannya jin sejak itu adalah tulang belulang. Akhirnya Rasulullah udah beres semua dengan jin curhat, jin baper, jin geng, jin apa. Nabi pulang, ngelihat Ibnu Mas'ud udah gemetaran. Nabi kemudian menghapus lingkaran tadi dan mengatakan, gimana Abdullah? Ya Rasulullah, hampir saya keluar tadi karena takut. Kata Rasulullah, kalau kamu tadi keluar, maka kita tidak akan ketemu lagi selama-lamanya. Hadis panjang ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, saksi sejarah langsung. Kalau pengen cerita tentang jin. Nah, di Al-Quran Allah menjelaskan banyak sekali tentang masalah jin. Dan kayaknya ini bakalan bersambung ya, karena inti pembahasan tentang jin ini belum saya sampaikan nih. Tentang gimana jin godain manusia dan segala macam. Intinya yang mau saya sampaikan malam ini, kalau mau tahu tentang jin, jangan baca buku, baca Quran. Kalau ngepoin jin, baca Quran. Kalau penasaran jin itu kayak gimana, baca Quran. Karena info tentang jin yang paling jelas dan akurat, yang insya Allah benar, dan pasti benar adalah Al-Quran. Baca aja Al-Quran. Surat apa Ustaz selain surat jin? Banyak surat-surat Al-Quran yang berbicara tentang jin. Termasuk yang tadi saya baca di salat Isya. Jin nanti di akhirat kayak gimana? Jin mah di dunia sok-sok setia gitu sama kita. Di akhirat dia berkhianat. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah itu padahal udah ngejanjiin kepada kalian janji yang benar. Tapi kalian percaya sama janji saya dan saya akan mengingkari janji-janji itu. Ini ada adegan bagaimana nanti jin di akhirat, bagaimana nanti jin di hari kiamat, gimana jin menggoda manusia. Trik-trik jin dalam menggoda manusia itu banyak yang insya Allah akan kita lanjutkan kepada episode berikutnya pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi malam ini prolog dulu bahwa kalau pengen belajar tentang jin, bukalah Al-Quran. Apa hubungannya jin dengan kita? Kenapa Al-Quran sampai ada surat jin? Supaya kita tahu itulah aduwwum mubin, musuh yang sebenarnya. Manusia bukan musuh yang sebenarnya. Orang kafir bukan musuh yang sebenarnya. Musuh tetapi bukan yang sebenarnya. Kenapa musuh sebenarnya? Karena bisa jadi dia dapat hidayah. Kalau jin enggak, kalau setan enggak dapat hidayah. Bukan jin, setan. Kalau setan, innasyaitana lakum aduwwun mubin. Setan itu bagi kalian benar-benar musuh. Tapi kalau manusia hari ini mungkin memusuhi kita, besok mungkin dia akan membela kita. Kalau setan selamanya musuh sampai hari kiamat. Sehingga kita harus tahu setan tuh mainnya gimana sih, cara dia ngodain manusia, terutama anak muda nih. Jangan-jangan kita mah sering digodain setan tapi ngerasa dekat sama malaikat. Saya mah sering dapat bisikan. Bisikan dari mana? Bisikan dari nenek moyang misalnya, padahal itu jin. Saya ketemu dengan arwah, saya ketemu dengan ini, saya ngelihat hantu dan hantu itu memberikan saya pesan dan ternyata pesannya nomor yang dia sebutkan keluar ternyata. Nah ini semuanya adalah godaan-godaan setan yang kita harus tahu, sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa terhindar dari godaan setan. Gara-gara setanlah kemudian kita menjadi saling bermusuhan di antara manusia. Bukan menjadi taklim bab jin ya. Ini mungkin hanya 3 episode doang, 3 pertemuan. Setelah itu kita bahas lagi tentang manusia. Sementara doang. Oke. Itu aja yang bisa saya sampaikan malam ini seputar surat jin, baru prolognya, belum masuk ke dalam ayat demi ayat dan komparasi dengan surat-surat yang lain yang banyak. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga negeri kita yang tercinta ini, Indonesia, dalam keadaan damai, bersatu, sehingga dengan kedamaian itu kita bisa mudah untuk beribadah kepada Allah, mudah dalam berdakwah, mudah dalam mengambil pendidikan,
dan mudah juga dalam mencari jodoh ya. Karena boro-boro ngomongin jodoh kalau udah perang, nauzubillah min dzalik. Kita aman aja dapat jodohnya susah, apalagi perangnya. Ini lagi aman alhamdulillah, masih jomblo, apalagi perang lebih jomblo lagi tuh. Makanya doain ya, mudah-mudahan Indonesia tetap aman, damai sehingga kita bisa leluasa untuk ngepoin gitu. Jadi enggak sibuk dengan peperangan. Mudah-mudahan Indonesia terhindar dari musibah seperti Suriah, seperti Palestina, seperti Irak, walaupun kita terus mendoakan supaya saudara-saudara kita di sana ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا اللهم اهدي شبابنا اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم اهدي شباب إندونيسيا اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يا رزاق ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في شام اللهم انصر المسلمين في العراق اللهم انصر المسلمين المستضعفين المظلومين في روهينيا اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم اشفي صدور المسلمين اللهم انصر المجاهدين وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم اللهم تقبل شهداء المسلمين اللهم ارحم أموات المسلمين اللهم اهدنا صراط المستقيم اهدنا صراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اشف صدورنا وقلوبنا يا الله يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك واجعل خير أعمالنا خواتمها يا الله يا رحمن يا مجيب السائلين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من عذاب جهنم ربنا قصدناك يا الله اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا يا الله أنت الحي الذي لا يموت والإنس والجن يموتون نعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم قصدناك يا ربنا قصدناك يا إلهنا قصدناك يا خالقنا ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم تقبل منا صلواتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Terimalah amal-amal kami ya Allah, terimalah salat-salat kami ya Allah, sujud dan rukuk kami ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah Engkau biarkan perjalanan kami ke masjid ini menjadi sia-sia. Hadiahkanlah kepada kami sepulang dari masjid ini ilmu yang bermanfaat, hidayah, taufik, iman. Jadikanlah majelis-majelis ilmu kami adalah majelis yang menambah keimanan kami, bukan majelis yang melalaikan kami dari mengingat-Mu ya Allah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada pemuda-pemuda Indonesia, pemuda-pemuda Islam, dan titipkanlah amanah kebangkitan ini kepada kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah,
Pilihlah kami di antara pembawa-pembawa benderamu ya Allah, pembawa agamamu, pembawa dakwahmu, sebagaimana engkau memilih para nabi di antara hamba-hambamu ya Allah. Ya Rabbana, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, dan satukanlah kami sekeluarga di dalam surgamu ya Allah, dan jadikanlah surga kami surga yang bertetanggaan dengan surga Rasulullah SAW. Ya Allah, titipkan salam kami kepada Rasulullah, sampaikan betapa rindunya kami kepada beliau, dan kami mohon agar kelak kami bisa mencium tangan Rasulullah, mendapatkan minuman dari talaga Al-Kautsar dari Rasulullah SAW, dan bisa memandang wajahmu yang mulia ya Allah. Rabbana, ampunkanlah kami, jauhkanlah kami dari azab kubur, dari azab ketika sakaratul maut, dari azab api neraka, dari azab padang mahsyar, dan dari tergelincirnya kaki kami di sirat ya Allah. Ya Rabbana, beri kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, dan jauhkanlah kami dari azab api neraka. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحير 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 في الحير